Bab 60. Ujung-ujung jari Chu Qiao memucat ketika suara-suara benturan baju besi muncul kembali dalam pikirannya, seakan-akan dia selalu mendengarkan sebuah simfoni. "Guru, maukah Anda mengikuti saya?" Chu Qiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. "Aku akan tinggal di sini." He Xiao mengangguk sambil membungkuk. "Jaga dirimu, Tuan." Ada beberapa tetes embun di luar jendela, sementara bulan tampak cerah di langit malam. Chu Qiao menatap bulan putih yang tergantung di langit sambil bergumam, badai sedang terjadi. Keluarga Yuan mengirim 3 orang pembantu untuk mengurus Chu Qiao sebelum pernikahannya, tetapi semuanya telah dipulangkan. Keluarga Jing juga telah mengirim beberapa orang, tetapi Chu Qiao mengabaikan tawaran mereka. Pada akhirnya, Mei Xiang lah yang menemani Chu Qiao pada malam sebelum pernikahan. Mei Xiang, yang biasanya kuat dan tegap, gemetar sekali saat ia mendandani Chu Qiao dengan gaun sutra merah yang hampir seluruhnya ditutupi sulaman. Bebek mandarin yang disulam melambangkan kesetiaan abadi, bunga peoni tumbuh subur di latar belakang. Diterangi oleh banjir cahaya, seluruh pemandangan tampak seolah-olah sedang berkembang. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Mei Xiang saat sudut mulutnya melengkung ke atas. Chu Qiao mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajah Mei Xiang sebelum memeluk wanita yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun ini. Saat ini, Chu Qiao tampak lebih cantik dari sebelumnya dengan riasan yang baru saja diaplikasikan di wajahnya. "Nona." Mei Xiang membalas pelukan itu sambil menangis terseduh-seduh. "Nona, Nona." Ia tak dapat lagi menyusun kalimat dengan baik karena ia tetap dalam posisi itu dan terus memanggil Chu Qiao sambil membiarkan air matanya mengalir bebas. Keesokan harinya, Chu Qiao akhirnya menyambut pernikahannya. Dengan pengawalan dari pejabat upacara dari Kekaisaran Liang, upacara tersebut mengikuti prosedur yang tepat dari pernikahan bangsawan. Kereta kuda berangkat dari kediaman Yuan sebelum mencapai kedutaan besar Liang. Pertama, dekrit dari mendiang Kaisar Liang, Xiao Ce, dibacakan dengan keras. Sebelum kata-kata terima kasih dari Kaisar Liang saat ini, Xiao Suyi, diumumkan. Setelah itu, ia berangkat, disambut oleh simfoni alat musik dengan gembar-gembor yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Warga sipil berkerumun seperti lautan kepala yang bergoyang-goyang. 80 pengiring pengantin duduk di serangkaian kereta kecil di belakangnya, dan di ujung konvoi, ada sekelompok kerabat keluarga Yuan bersama dengan bangsawan lainnya. Telapak tangan Chu Qiao berkeringat, karena kerudung merah terang menutupi penglihatannya, dan dia hanya bisa mendengar suara keriuhan. Pada saat ini, Chu Qiao mulai merasa gugup saat konvoi mendekati kediaman Marsekal Agung. Chu Qiao sudah hafal rute dan prosedurnya, dan dia mengerti bahwa jika semuanya berjalan sesuai rencana, pejabat Liang akan menyerahkan keretanya kepada pejabat upacara Kekaisaran Wei di jembatan Merak di depan. Yuan Yue akan berada di sana untuk menyambutnya. Namun, meskipun mereka masih jauh dari tempat tujuan, keretanya tiba-tiba berhenti. Jantung Chu Qiao berdebar kencang saat dia mendengar bunyi lonceng dari istana Sengjin. 14 lonceng sunyi berdenting di langit. Ada 5 lonceng panjang dengan 9 lonceng pendek, sangat berbeda dari 9 lonceng panjang dan 5 lonceng pendek yang melambangkan otoritas kaisar. Pada saat ini, suara itu terdengar begitu sedih dan serius, karena angin membawa suara itu, menyebarkan suasana hati ke seluruh negeri yang makmur. Semua orang yang berjalan, berdiri, menonton, dan berlarian, semuanya berhenti mendadak saat langit pun mulai sunyi. Bahkan burung-burung di langit pun tampak berhenti. Seseorang bereaksi lebih dulu. Yang lain mengikuti saat masa tiba-tiba bersujud ke arah istana Sengjin. Suara ratapan terdengar di seluruh kota, terutama dari lapangan Ziwei tempat orang-orang berkumpul. Chu Qiao melepas cadarnya dan mengangkat tirai kereta. Angin membelainya, menyebabkan rambutnya bergoyang tertiup angin. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Kaisar Wei akhirnya meninggal.
Para pejabat upacara Kekaisaran Wei semuanya bersujud di tanah sambil berteriak keras. Para pejabat Kekaisaran Liang yang menyertainya semuanya terkejut karena mereka tercengang, mulut mereka menganga, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi yang tiba-tiba ini. Yuan Huai menunggang kudanya. Dengan ekspresi yang sangat serius, ia mulai memberi perintah agar konvoi itu kembali. Dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di tirai kereta, Chu Qiao menatap jembatan merak yang sudah terlihat dari tempatnya berada. Perasaannya tampak begitu rumit, dan campuran emosi menyerangnya gelombang demi gelombang. Saat konvoi kembali, jembatan merak tampak seperti bagian dari mimpi yang jauh, karena secara bertahap ditutupi oleh lapisan demi lapisan bunga dan daun. Chu Qiao tiba-tiba merasa cemas, seolah-olah dia benar-benar tersesat. Dia tampaknya telah dibawa kembali ke hari bersalju itu. Saat tangan takdir terus mendorong mereka menjauh, mereka akhirnya dipisahkan oleh hamparan tundra yang luas, tidak dapat bertemu. Sambil mengangkat gaunnya, dia mendorong pintu kereta hingga terbuka. Yang mulia, sepasang tangan kurus tiba-tiba memegangnya. Yu Xiaohe menatap tak percaya ke arah Chu Qiao yang tampak ingin melompat dari kereta. Yu Xiaohe berteriak, "Yang mulia, kemana Anda pergi?" Pada saat ini, ada seseorang yang menoleh ke arah depan rombongan. Matanya panjang dan tipis, agak mirip dengan Yuan Yue. Dia adalah saudara laki-laki Yuan Yue, Yuan Huai. Chu Qiao membeku saat melihat ribuan prajurit di depannya. Dia perlahan menutup pintu kereta sambil duduk kembali di kursi, tenggelam dalam keheningan. Ia dibawa kembali ke kedutaan besar Liang. Sepanjang hari, ia duduk di dalam ruangan tanpa melangkah keluar. Menjelang senja, Ping'an kembali dengan berita bahwa ada mobilisasi aktif di luar tembok kota, dan bahwa istana Sengjin masih belum mengungkapkan penyebab kematian kaisar. Warga sipil bersembunyi di rumah mereka, gemetar ketakutan. Setelah kegelapan benar-benar turun, kedutaan besar Liang telah dikepung sepenuhnya. Bahkan Ping'an tidak dapat keluar untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Di bawah sinar bulan keperakan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Kerumunan orang mengelilingi seluruh kedutaan, dan saat Ping'an melangkah maju untuk bernegosiasi, seorang pria jangkung kurus muncul. Yuan Huai berdiri di depan pintu, masih tersenyum seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah aura yang dipancarkannya sangat berbeda dari sebelumnya. Kota ini kacau balau. Aku mohon Raja Xiuli untuk tetap di sini dan menunggu. Jangan bergerak. Chu Qiao mengangguk dan menjawab dengan lembut, "Saya mengerti. Kakak, kamu bisa istirahat." Yuan Huai tersenyum tipis. Tanpa menjawab, dia berjalan keluar. Tengah malam tiba ketika suara-suara pertempuran terdengar dari arah istana Sengjin. Suara pertempuran, anak panah beterbangan, serangan dari berbagai korban, bersamaan dengan bunyi genderang perang terdengar di mana-mana, menyatu menjadi alunan lagu requiem yang memekakkan telinga. Ping'an dengan cemas bergegas masuk dan berteriak, "Kakak, kita telah dikepung." Chu Qiao masih mengenakan gaun pengantinnya sambil duduk memegang secangkir teh. Mendengar itu, dia bahkan tidak bergeming, dan satu-satunya reaksinya adalah sedikit mengernyit mendengar berita itu. "Kakak, kami akan memastikan kamu bisa pergi." Jingjing sudah mengenakan pakaian prajuritnya sambil membawa busur panah kecil. Beberapa pejabat Tang yang sudah tua berdiri di sudut sambil menonton, wajah mereka pucat pasi. Chu Qiao menggelengkan kepalanya sambil menatap pintu dengan tangan terkepal. Gaun keberuntungannya terlihat seperti telah berlumuran darah di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip. "Nona, Yuan Huai itu pasti bukan orang baik. Dia mencoba menempatkan kita dalam tahanan rumah." Mei Xiang juga melangkah maju. Pada pukul 1 dini hari, suara-suara pertempuran sudah hampir mereda. Yuan Huai melangkah maju, kali ini tanpa berpura-pura, dan langsung memberi instruksi, "Silakan ikuti saya." "Apa yang terjadi dengan Ronger? Kau bisa beristirahat. Aku tidak punya masalah dengan Xiao Ce sebelumnya. Selama kau bekerja sama dengan kami, anak itu akan aman."
Chu Qiao berdiri dan dengan santai memberitahunya, tentu, aku akan mengikutimu. Yuan Huai menatapnya dengan hormat dan memujinya. Sepertinya saudara keempatku memang memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain. Apakah kamu tidak takut mengkhianati keluargamu? Yuan Huai terkekeh. Semua penderitaan selama bertahun-tahun akhirnya berakhir pada malam ini. Dia tertawa pelan. Mengkhianati keluarga? Bagaimana kau yakin bahwa kita tidak meninggalkannya? Tatapan Chu Qiao teralih ke belakang, dan setelah memikirkan kejadian itu sejenak, dia akhirnya mengangguk dan berkata, aku mengerti. Seperti yang diharapkan dari orang yang cerdas. Chu Qiao bertanya, apa yang bisa diberikan Yuan yang kepada keluarga Yuan sehingga mereka rela mengambil risiko sebesar itu? Tidak ada yang istimewa. Yuan Huai menjawab dengan enteng, satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah jika Yuan yang naik tahta, Kekaisaran Wei akan tetap menjadi Kekaisaran Wei, seperti halnya keluarga bangsawan. Namun, jika Yuan Ce dinobatkan, Kekaisaran Wei akan berubah menjadi Qinghai atau Hu Timur. Jika demikian, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada keluarga bangsawan. Seperti yang diharapkan, Chu Qiao mengangguk dan tidak menjawab. Saudara keempat sudah dikepung di alun-alun Ziwei. Dia hanya memiliki 3.000 orang yang siap sedia. Prajurit lainnya semuanya berada di luar kota. Pasukan Jingji, pasukan kavaleri, dan pasukan hijau semuanya ada di pihak kita. Sampai saat ini, pasukan Hu Timur milik Yuan Ce sedang bergerak keluar dari ibu kota ke arah timur, dan dia tidak dapat lagi memengaruhi situasi. Terus bertempur hanya akan menunda kekalahan yang tak terelakkan. Jika kamu dapat membantu meyakinkannya untuk menyerah, aku masih bisa melepaskannya hidup-hidup. Chu Qiao mengernyitkan alisnya sambil menatapnya dan bertanya, benarkah? Yuan Huai tersenyum, saya berjanji. Baiklah, pemenangnya yang menentukan aturannya, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Silakan pimpin jalannya. Yuan Huai melanjutkan, mohon bersabarlah sebentar. Chu Qiao mengulurkan tangannya dan berkata, tentu. Ayo. Dua pelayan bersenjata berjalan mendekat sambil memegang tali, seolah bersiap untuk mengikat Chu Qiao. Ruangan itu terang benderang, dan suara-suara pembunuhan di luar sudah mereda. Chu Qiao mengenakan pakaian yang sangat bagus karena dia tampak sangat tenang dan percaya diri saat dua prajurit besar berdiri di sampingnya, masing-masing memegang salah satu lengannya. Yuan Huai berdiri di hadapannya dengan 4 pengawal lainnya berdiri di belakangnya. Di tengah gemeretak lilin, angin menderu. Pada saat itu Chu Qiao seakan mendengar ajaran gurunya di ketentaraan lagi, serang cepat, bidik akurat, tetap tenang, dan bersikap tegas. Tepat pada saat simpul itu hendak diikatkan di tangannya, sosok Chu Qiao melintas. Dia berjongkok dan meluncur keluar di antara kedua tangan penjaga itu. Dengan gerakan seperti kilat, dia mencabut senjata kedua prajurit kekar itu, dan dengan tebasan cepat, darah berceceran di ruangan itu. Sebelum dua teriakan kematian itu terdengar, kedua bilah pedang itu telah meninggalkan tangannya dan menancap di dada dua penjaga lainnya yang berlari mendekat. Chu Qiao menyerbu maju dan mencengkeram pergelangan tangan seorang penjaga lainnya, lalu mencekik lehernya. Dengan gerakan cepat dari balik bahunya, terdengar suara retakan yang jelas saat pria itu tergeletak tak bernyawa di tanah dalam posisi yang aneh. Melihat Yuan Huai hendak berlari ke penjaga terakhir, Chu Qiao mencabut jepit rambutnya dan melemparkannya. Sambil melakukannya, dia melompat dan menarik rambut penjaga itu. Dengan gerakan cepat, dia menarik sebagian besar kulit penjaga itu, dan dengan gerakan cepat memutar lehernya, pria itu jatuh dan berhenti bergerak setelah kejang-kejang beberapa saat. Segalanya tampak terjadi dalam sekejap. Setelah menyelesaikan penjagaan terakhir, Chu Qiao perlahan berjalan ke arah Yuan Huai yang memiliki jepit rambut yang tertancap di lehernya. Sambil mengeluarkan belati yang disembunyikan di dalam sepatunya, dia berkata dengan tenang, pemenang menentukan aturan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?
Mata Yuan Huai terbuka lebar saat ia mencoba melawan. Dengan serangan yang kuat, aliran darah mengalir. Pintu ditendang terbuka saat angin mengiringi keributan dan meniupkan gelombang daun yang jatuh. Para prajurit di halaman semua mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun merah memegang kepala Yuan Huai. Dengan ketenangan mutlak di matanya, dia dengan santai melemparkan kepala itu ke tanah. Saat kuda-kuda berlari kencang, obor-obor besar muncul. Semua penjaga menoleh karena terkejut. Bendera perang dengan awan merah dijahit di atas latar belakang putih berkibar di langit, dengan kata-kata Xiuli dijahit di bawahnya. He Xiao berjalan ke gerbang sambil menggendong seorang anak yang baru berusia 1 tahun sambil berteriak keras, "Tuan, siap melayani Anda." Chu Qiao berjalan tanpa rasa takut ke arah kerumunan. Baru kemudian para penjaga di halaman menanggapi, ketika seorang petugas berpakaian biru berteriak, "Saudara-saudara, balas dendam untuk Tuan Huai, bunuh ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah anak panah telah menembus tenggorokannya dengan tepat. Dalam kegelapan, sekuntum bunga merah mekar. He Xiao berdiri tanpa ekspresi di sana bersama para prajurit berbaju besi hitam di belakangnya. Masing-masing dari mereka memegang busur silang dan tampak seperti segerombolan prajurit terakota yang sedang menatap para prajurit fana. Suasana berat itu terus berlanjut saat Chu Qiao terus berjalan dengan gaun merah tua yang menawan. Sambil mengambil sebilah pisau, dia melompat ke atas kuda yang dibawa He Xiao. Dengan tatapan dinginnya, dia menyapu kerumunan. Kemanapun dia memandang, suhu udara tampak turun, seolah-olah matanya dapat mengubah sekelilingnya menjadi lautan es.